Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat ya untuk pembelajaran hari ini. Tetap sehat, jaga kesehatan ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Kita ada barisan dan deret aritmatika. Oke, kita mulai dari tahukah Anda? Nah, itu ya, tahukah Anda? Konsep barisan dan deret dapat digunakan dalam dunia perbankan, bisnis, dan ekonomi. Misalkan, contoh ya, suatu perusahaan memproduksi 5.000 unit barang pada tahun pertama. Pada tahun-tahun berikutnya, hasil produksi naik secara bertahap sebesar 80 unit per tahun. Maka, untuk menentukan barang yang diproduksi pada tahun tertentu, dapat digunakan barisan aritmatika. Kok bisa? Kan mesti pertanyaannya seperti itu. Mosok? Kok bisa ya? Nah, kita lihat. Memproduksi 5.000 unit barang pada tahun pertama. Tahun pertama 5.000. Pada tahun-tahun berikutnya, hasil produksi naik secara bertahap 80 unit per tahun. Berarti yang tadinya 5.000 pada tahun kedua karena naik bertambah 80, berarti sekarang tahun kedua 5.000 ditambah 80 jadi 5.080. Tahun ketiga naik lagi, bertambah lagi 80, berarti 5.080 ditambah 80 sama dengan 5.160. Tahun keempat naik lagi, berarti tambah lagi 80. 5.160 ditambah 80, jadi 5.240 dan seterusnya. Maka gitu kan, dapat kita simpulkan bahwa membentuk barisan tahun pertama 5.000, 5.080, 5.160, 5.240 dan seterusnya. Tuh. Kok bisa ya tuh barisan aritmatika? Nanti kita lihat di penjabaran materi. Gitu. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Kalian tahu stadion ya? Stadion sepak bola itu kan, kursi penontonnya itu ya. Di barisan pertama, barisan kedua nanti jumlahnya lebih banyak dari barisan pertama. Barisan ketiga lebih banyak dari barisan kedua. Barisan keempat lebih banyak lagi jumlahnya dari barisan ketiga dan seterusnya. Tuh, kalau contoh, kalau kursi yang ada di stadion ya. Sekarang, banyak kursi yang ada di sebuah stadion pada barisan pertama berjumlah 100 kursi. Pada baris-baris berikutnya bertambah 50 kursi. Maka untuk mengetahui jumlah seluruh kursi yang ada pada stadion yang memiliki 15 baris dapat digunakan deret aritmatika. Hah? Kok bisa gitu kan? Kok bisa toh? Nah, kita lihat. Baris pertama ada 100 nih ya, sudah dijelaskan. Pada baris pertama berjumlah 100, berarti baris pertama 100. Pada baris-baris berikutnya bertambah 50, berarti 100 tambah 50, 150. Baris ketiga tambah lagi 50, berarti 150 tambah 50, 200. Baris keempat tambah 50 lagi, jadi 250. Dan seterusnya. Maka, dapat kita simpulkan membentuk barisan 100, 150, 200, 250 dan seterusnya. Ya, dua contoh. Nah, sekarang mari diskusi dan mencari. Silahkan kalian cari contoh penggunaan barisan dan deret yang ada pada kehidupan sehari-hari, yang ada pada lingkungan sekitar kalian, atau dapat kalian manfaatkan buku siswa ataupun internet. Nah, kalian punya buku siswa, kalian bisa akses internet, kalian jadi bisa mencari contoh penggunaan barisan dan deret. Oke, sekarang kita masuk pada barisan dan deret aritmatika.
Jika terdapat suatu pola atau aturan tertentu antara suku-suku pada barisan, yaitu selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Tuh, kuncinya di sini. Selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Maka barisan tersebut disebut barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika kuncinya ada di situ. Selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Untuk rumusnya, rumus suku ke N, kita punya UN sama dengan A. A itu dinamakan suku pertama. Ditambah N. N itu banyaknya suku yang diminta nanti. Kurangi 1 kali B. B itu beda. Beda tadi didapat dari U2 kurangi U1. Suku kedua kurangi suku pertama. Nah, kita lihat contohnya yang tadi. Kita bahas sekarang. Suatu perusahaan memproduksi 5.000 unit barang pada tahun pertama. Pada tahun-tahun berikutnya, hasil produksi naik secara bertahap sebesar 80 unit per tahun. Tentukan pada tahun keberapa perusahaan tersebut hanya memproduksi 9.000 unit. Oke, penyelesaian. Nah, gitu. Tahun pertama tadi 5.000 sudah dibahas tadi ya. Sehingga mendapat bentuk barisan itu 5.000, 5.080, 5.160, 5.240, dan seterusnya. Artinya, suku pertamanya U1 atau A-nya nilainya sama dengan 5.000. Bedanya U2 5.080 dikurangi U1 5.000. 5.080 nek dikurangi 5.000 hasilnya sama dengan 80. Nah, ini yang baru. Pada tahun keberapa, berarti pada suku keberapa, perusahaan tersebut memproduksi 9.000 unit. Berarti pada N keberapa ketika nilai UN-nya sama dengan 9.000. Sudah tadi ya didapat, maaf di atas sudah ada rumus UN sama dengan A tambah N-1 kali B. UN-nya 9.000, A-nya 5.000, N-nya yang ditanyakan kurangi 1 kali bedanya 80. Mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu ya? Saya punya penjumlahan, punya perkalian. Perlu diingat, ketika ada penjumlahan dan perkalian kok dalam satu lingkungan, maka yang perlu dikerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. N dikurangi 1 kali 8. N kali 80. 80 N. Negatif 1 kali 80. Negatif 80. Jangan lupa N-1 ada di dalam kurung, sehingga semua wajib dikalikan dengan 80. Berarti kita sekarang punya 9.000 sama dengan 5.000 ditambah 80N dikurangi 80. Konstanta 9.000. 5.000 ya konstanta. 80N memiliki variabel N. Negatif 80 konstanta. Nah, berarti yang sejenis wajib kita jadikan 1. 9.000 sing 5.000 saya pindah ruas ke sebelah kiri sehingga menjadi negatif 5.000. Negatif 80 saya pindah ruas ke sebelah kiri jadi positif 80. Yang memiliki variabel N biarkan di sebelah kanan. 9.000 dikurangi 5.000 ditambah 80 hasilnya 4.080 sama dengan 80N. 4.080 sama dengan 80N. Untuk mencari nilai N berarti 80 perlu kita pindah ruas ke sebelah kiri. Perkalian maka dipindah menjadi pembagian. 4.080 bagi 80. N-nya sama dengan 51. Jadi, ya, yang ditanyakan tadi, tentukan pada tahun keberapa? Oh, berarti tahun ke-51. Perusahaan tersebut memproduksi sebanyak 9.000 unit gitu. Itu aplikasi dari barisan aritmatika.
Nah, sekarang kita masuk ke deret aritmatika atau deret hitung. Penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika yang berurutan. Nah, kata kuncinya di sini untuk deret. Penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika yang berurutan disebut deret aritmatika. Untuk rumus suku ke N, maaf ini sama dengan rumus suku. Rumus Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2 kali A ditambah N dikurangi 1 kali beda. Untuk pengertian atau artinya masih sama. N adalah banyaknya suku. A adalah U1 atau suku pertama. B adalah beda. Nih B adalah beda yang didapat dari U2 kurangi U1. Kita lihat untuk contoh, gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar 50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah 2.500.000, tentukan jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun. Di sini sudah disebutkan gaji karyawan setiap bulan dinaikkan 50.000 jika gaji pertama ya, gaji pertama 2.500.000. Dinaikkan 50.000. Berarti untuk tahun kedua 2.500.000 ditambah 50.000, 2.550.000. Tahun ketiga dinaikkan lagi 50.000, 2.550.000 ditambah 50.000, 2.600.000. Tahun keempat, ini bukan tahun ya, tapi bulan, karena dinaikannya setiap bulan. Maaf, ini berarti gaji pertama, bulan kedua 2.550.000, bulan ketiga 2.600.000, bulan keempat 2.650.000, dan seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan membentuk barisan aritmatika 2.500.000, 2.550.000, 2.600.000, 2.650.000, dan seterusnya. Sehingga diketahui A, suku pertamanya 2.500.000. Bedanya suku kedua U2, U2-nya 2.550.000 kurangi 2.500.000 didapat 50.000. N-nya 1 tahun. Tadi yang diminta ya. Selama 1 tahun. Karena tadi yang diketahui kenaikannya setiap bulan, maka 1 tahun perlu dijadikan menjadi bulan, yaitu 12 bulan. Berarti yang ditanyakan ada 12 bulan. Karena selama 12 bulan, berarti dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan ke-12 itu dijumlahkan selama 12 bulan. Maka kita dapat dari SN, karena dijumlah, penjumlahan. Tadi sudah dijelaskan penjumlahan suku-suku aritmatika dinamakan deret aritmatika menggunakan rumus SN. Sn, N per 2 dikali 2A tambah N dikurangi 1 kali beda. S12, N-nya sama dengan 12. Berarti rumus S12 adalah 12 dibagi 2. 2 kali A, A-nya tadi 2.500.000 ditambah N-nya 12 kurangi 1 kali 50.000. Nah, perkalian ada penjumlahan. Kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. 2 kali 2.500.000 hasilnya 5 juta. 12 kurangi 1 karena di dalam kurung boleh dikerjakan terlebih dahulu, maka memang wajib dikerjakan terlebih dahulu. 12 kurangi 1, 11 dikali 50.000. 11 dikali 50.000 itu 550.000 ditambah 5 juta, berarti 5.550.000. 6 dikali 5.550.000, berarti selama 1 tahun atau 12 bulan itu gaji karyawan tersebut 33.300.000 itu ya. Sekarang untuk aktivitas B atau di pertemuan 2 ada 2 soal.
Suatu industri merencanakan membuat 9 roda gigi dan harus selesai dalam waktu 1 tahun. Jika hasil produksi setiap bulan meningkat secara deret matematika dan pada bulan pertama dapat memproduksi 200 gigi, tentukan hasil produksi selama bulan ketiga dan bulan ke-12. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh Pak Karta semakin bertambah setiap bulannya dengan jumlah yang sama. Jika besar keuntungan sampai bulan ketiga adalah 480.000 dan besar keuntungan sampai bulan ke-12 adalah adalah berapa itu nanti silahkan dikerjakan. Oke. Selamat mengerjakan. Di sini saya juga punya tes formatif. Ada 1 sampai 5 soal, silakan dikerjakan dan ada kriteria penilaian tes formatifnya. Ada kunci jawaban ya, masih sama ada kunci jawaban tes formatif sehingga kalian bisa mengetahui mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Ketika jawaban kalian salah bisa kalian ulang lagi, bagaimana kok bisa salah, di mana letak kesalahannya, bagaimana biar bisa benar begitu. Oke, itu dulu untuk media pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di sini ada ayo kita simpulkan. Nah, tuliskan apa yang dapat kalian simpulkan dari materi kita kali ini. Tulis kesimpulan kalian, apa yang kalian dapat. Ayo kita refleksi. Nah, menurut kalian hal-hal apa saja yang dapat dari materi kita kali ini? Pengalaman apa yang kalian dapat selama mendalami materi ini? Apa kesulitan dan hambatan kalian dalam mempelajari materi kali ini? Strategi apa yang akan kalian lakukan agar dapat memahami materi? Nah, bisa kalian tulis di sini ya. Nah, jangan lupa terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Semoga pembelajaran kita hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa setelah selesai belajar untuk tetap berdoa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.